Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur saat ini kembali boleh menyapa saudara sekalian dimanapun saudara berada. Saya percaya hari ini kita senantiasa di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat, rahmat, dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bersyukur atas nafas kehidupan dan hari yang baru yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, agar kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dari Mazmur 34 ayat 10-11. Demikian firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sebuah pujian berjudul Trust His Heart, yang berarti mempercayai hatinya. Pujian ini mengatakan bahwa ketika kita tidak mampu untuk melihat kebaikan dan rencana Tuhan di tengah keadaan yang penuh dengan penderitaan, sesungguhnya kita dapat mempercayai hati Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Karena kita tahu bahwa Tuhan terlalu baik dan terlalu bijaksana untuk membuat sebuah kesalahan di dalam hidup kita. Mengapa kita seringkali larut dalam kekecewaan kepada Tuhan atas situasi sulit yang sedang kita alami? Hal ini disebabkan karena kita gagal untuk mempercayai kebaikan hati Tuhan yang terus bekerja, bahkan di dalam kepedihan dan kekecewaan kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan. Kita percaya apapun situasi kehidupan yang kita alami, Tuhan selalu memiliki rencana yang jauh lebih indah atas hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya hampir semua orang pernah melihat pelangi dan juga mentari pagi. Tahukah saudara bahwa kita tidak dapat melihat indahnya pelangi sebelum hujan berhenti, dan kita juga tidak akan merasakan dan menikmati hangatnya sinar mentari pagi sebelum kita melalui suasana malam yang sunyi dan penuh dengan rahasia ilahi. Dengan demikian, yang kita perlukan hanyalah kekuatan untuk menjalani setiap bagian kehidupan yang sudah dirancangkan oleh Allah, dengan selalu memfokuskan mata iman kita kepada kebaikan hati Tuhan. Dalam Mazmurnya ini, Daud menyampaikan bahwa takut akan Tuhan, berseru kepadanya, dan bertekad untuk hidup di dalam kebenaran adalah kunci hidup di dalam perlindungan Tuhan. Kita percaya pertolongan Tuhan akan kita alami kalau hidup kita berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Mazmur ini selanjutnya menegaskan akan perhatian Tuhan yang ditujukan secara khusus kepada anak-anaknya, yaitu semua orang yang setia hidup di dalam kebenaran serta menjauhi kejahatan. Semua itu akan membawa orang benar ke dalam perlindungan, pemeliharaan, pemenuhan kebutuhan, dan bahkan jawaban doa dari Tuhan atas setiap pergumulan kita. Terkadang segala sesuatu tidak berjalan mudah sesuai yang kita harapkan. Tetapi ketika kita mau tetap berkata tidak kepada yang jahat dan berkata ya untuk hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan, maka kita akan memiliki kepekaan
untuk terus berjalan di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Mazmur 34 ini lahir dari kesadaran Daud bahwa pertolongan sejati hanya datang dari Tuhan. Daud mengalami kasih Tuhan lebih mendalam justru di tengah penderitaan yang dia alami. Ia merasakan Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan yang menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Karena itu, bukannya mengecam Tuhan atas kesusahan hidupnya, tetapi Daud justru memuji Tuhan dan mengajak umat untuk membesarkan nama Tuhan. Dari pengalamannya ini, Daud percaya bahwa Tuhan dapat diandalkan karena Dia adalah penolong bagi orang yang tertindas dan pelindung bagi orang yang berada di dalam bahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita terjepit dalam hidup ini karena kuasa-kuasa roh jahat. Ketika hal itu terjadi, mari mengandalkan Tuhan yang selalu setia menolong kita tepat pada waktunya. Tetapi kalau kita sedang menuai sebuah kesusahan dan penderitaan karena perbuatan kita, maka segeralah meminta ampun kepada Tuhan dan bertobat. Terimalah konsekuensi sebagai bagian disiplin dari Tuhan dan mintalah belas kasihan Tuhan serta pemulihan dari Dia. Percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dan Dia akan menolong serta memulihkan hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kebenaran firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami percaya ya Tuhan, hidup kami adalah hidup untuk melakukan kehendak Tuhan dan memberi buah yang nyata di dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan dan pergumulan kami masing-masing dimanapun kami berada saat ini. Di dalam kuasa nama Yesus, biarlah kami yang sakit akan mengalami pemulihan daripada Engkau ya Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, dan kami yang mengalami kesusahan dihiburkan di dalam sukacita Roh Kudus. Kuatkan dan teguhkan kami menjalani masa yang penuh dengan tantangan dan kesukaran karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan memelihara, mencukupkan dan memberikan apa yang kami butuhkan sesuai dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa bagi kami. Bahkan atas setiap pergumulan dan persoalan yang kami alami, kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada solusi dan jalan keluar yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan, pekerjaan, pelayanan, dan karya kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.